Selamat pagi. Selamat tahun baru buat kita semua. Selamat menikmati berkat Tuhan yang baru. Kalau kita siap untuk menikmati berkat Tuhan yang baru di tahun yang baru, maka kita harus menjadi pribadi yang smart. Amin. Pribadi yang kuat, pribadi yang optimis, jangan menjadi pribadi yang pesimis. Karena kita adalah umat pemenang. Jadi kita harus siap tampil menyatakan kuasa Yesus yang ada pada diri kita, dan kita siap untuk menjadi petarung sejati di tahun 2026 ini. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita tidak boleh sama lagi dari tahun kemarin. Sebab kalau kita tidak memperbaharui diri kita, belajar, lalu kita mengasah, mungkin kita punya kemampuan, keahlian, keterampilan, kita harus asah lagi supaya lebih mumpuni. Amin. Dan itulah sebenarnya yang Tuhan mau kepada kita jemaat GBI Horsoso, sehingga kita akan menjadi pribadi yang maksimal dalam seluruh keberadaan hidup kita. Baik kita sebagai seorang murid sekolah dasar, SMP, SMA, atau siswa, atau apapun profesi kita, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, kita harus memaksimalkan peran dan tanggung jawab kita di tahun 2026 ini. Kalau kita tidak berusaha untuk menjadi pribadi yang maksimal tahun ini, maka kita pasti akan dilindas oleh perubahan zaman ini. Kita akan dibenamkan oleh masalah di tahun 2026 ini. Tapi saya percaya jika kita bertekad untuk terus berjuang, mengasah diri, mengupgrade diri kita, maka sebesar apapun tantangan, rintangan, masalah yang coba melumpuhkan perjalanan hidup kita, itu tidak akan mampu. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat 17 sebagai tema daripada khotbah saya hari ini, yaitu usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kata kunci dari ayat Efesus 5 ayat 14 sampai dengan ayat 17 ini adalah mengerti kehendak Tuhan, dan inilah yang Tuhan inginkan ada pada setiap pribadi kita. Jika kita sudah mengerti kerinduan Tuhan kepada kita, yaitu kehendaknya yang akan terjadi pada diri kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Seperti doa Tuhan Yesus di Matius pasal 6, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga, dalam hidup jemaat GBI Horsoso. Bagaimana kehendak Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak mau mengerti kehendak Tuhan, kalau kita tidak mau taat kepada kehendak Tuhan, atau kita mengabaikan kehendak Tuhan, maka jika itu yang terjadi ada pada kita, kita akan menjadi pribadi yang terus berandai-andai. Maka tahun-tahun yang akan kita hadapi ke depannya akan menjadi tahun-tahun yang biasa saja. Dan kita akan menjadi pribadi yang kalah dalam perjalanan kehidupan. Norman Vincent Peale, seorang pendeta yang sangat saya sukai baca bukunya yang berjudul The Power of Positive Thinking.
itu bagus. Bahkan di salah satu bukunya, dalam salah satu babnya tertulis seperti yang pernah saya sampaikan di sini, jika kamu berpikir bisa, kamu pasti bisa. Artinya saudara, tahun 2026 ini kita harus betul-betul menjaga pola pikir kita supaya pola pikir kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu berarti kita harus mampu memanage, menjaga jalan pikiran kita. Katakan amin. Karena bagaimana hidup kita itu dipengaruhi oleh suasana hati kita. Seorang Tuhan Amerika juga pernah mengatakan, jika kamu bisa mengubah jalan pikiranmu, kamu bisa mengubah jalan hidupmu. Jadi tahun baru 2026 ini kita harus benar-benar menjaga suasana hati kita. Amin. Karena hati kita ini adalah pusat kehidupan. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan? Bagaimana kita hidup mengerti kehendak Tuhan kalau hati kita belum beres? Maka perkara hati harus kita bereskan dulu, sudah. Hati kita harus benar. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita harus benar? Kita tidak boleh lagi menyimpan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat di hati kita. Karena itu berpengaruh kepada hidup kita. Mungkin tahun kemarin kita ada dikecewakan, seperti Natal kita kan? Natal kita dikecewakan. Siapa mengecewakan kita? Ya wakil bupati kita. Ya. Tapi bagi saya udah itu pengalaman yang kemarin. Memang saat saya memang selalu di sini, tapi begitulah sifat saya. Saya meledak-ledak, tapi saya tidak pernah ada dendam. Habis itu selesai. Amin. Jadi kekecewaan kemarin, sakit hati kemarin, rasa kebencian, rasa dendam, rasa kepahitan, itu harus kita benamkan. Terus benamkan, amin. Supaya tahun 2026 jadi tahun yang berbeda dari tahun kemarin. Ya, kalau kita sudah beres dengan hati kita, maka kita akan beres di pikiran kita. Amin. Karena hati dan pikiran itu kayak dua sisi mata uang, ya. Jadi bagaimana hati kita, itu akan juga bagaimana pikiran kita. Jadi hati mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi hati. Kan? Maka itu kita harus betul-betul jaga dua organ tubuh kita, yaitu hati dan pikiran kita. Haleluya. Saya percaya hari ini jika kita sudah beres dengan hati kita, dengan pikiran kita, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti kehendak. Kalau hati kita sudah beres, hati kita sudah beres, pikiran kita sudah benar, pikiran kita sudah benar, maka kita akan mampu dan bisa mengerti kehendak Tuhan dan melaksanakan kehendak Tuhan. Dan jika kita sudah diberikan kemampuan untuk melaksanakan kehendak Tuhan, maka percayalah tahun 2026 ini akan menjadi tahun yang terindah buat kita. Amin. Akhir kata, Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengawali minggu pertama tahun 2026 ini, marilah kita hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, yaitu kita mengerti kehendak Tuhan, memahami kehendak Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan yang sepenuh hati. Percayalah, jika kita sudah mengerti, memahami, melaksanakan kehendak Tuhan, maka kita akan dimampukan oleh kuasa pemberdayaan Tuhan menjadi pribadi yang maksimal dalam peran dan tanggung jawab kita. Amin. Jika kita sudah dimampukan oleh kuasa dan pemberdayaan Tuhan menjadi pribadi yang maksimal dalam peran dan tanggung jawab kita, di sanalah kita melihat peluang besar pada kita. Sebab tidak mungkin kita bisa menikmati,
memanfaatkan peluang besar itu kalau kita tidak menjadi maksimal dalam peran dan tanggung jawab kita. Jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan lebih kalau kita tidak bersedia memaksimalkan peran dan tanggung jawab kita. Ini saya mau sampaikan kepada kita. Jangan pernah kita berpikir lebih mendapatkan yang terbaik kalau kita tidak ingin untuk memaksimalkan peran dan tanggung jawab kita. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana Pak saya bisa memainkan atau memaksimalkan peran dan tanggung jawab saya? Saya orang yang tidak punya keahlian, saya orang yang tidak punya pendidikan, saya orang yang sekolahnya rendah. Saya katakan, apapun keadaan kita, jika kita bertekad, Tuhan, aku sudah mengerti keinginanmu, aku mau melaksanakan kehendak-Mu, yaitu bahwa Engkau menghendaki aku menjadi pribadi yang maksimal dalam peran dan tanggung jawabku. Maka hari ini aku mengambil sebuah komitmen. Aku akan lakukan dengan segenap hatiku. Amin. Lakukan dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita. Ya. Apapun yang dipercayakan kepada kita, lakukan dengan sepenuh hati. Dalam dunia usaha, dalam dunia pekerjaan, lakukan dengan sepenuh hati. Jangan asal. Dalam hal beribadah, lakukan dengan sepenuh hati. Jangan asal. Itu maunya Tuhan. Amin. Menjadi pribadi yang maksimal. Dalam kita melaksanakan hidup keberagaman kita, lakukan dengan baik. Amin. Itu Tuhan. Jadi semua kita lakukan yang terbaik. Percaya, jika kita sudah bertekad untuk memberi yang terbaik sebagai seseorang yang sudah bersedia memaksimalkan peran dan tanggung jawab, maka tahun 2026 ini sudah pasti